Salam pendidikan untuk siswa-siswi SMA kelas 10. Di sini kita akan berbicara tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama sekali kita akan coba melihat pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Pertama, kita akan melihat arti dari istilah wawasan. Wawasan dasar katanya adalah was-was atau wawas dari bahasa Jawa, yang diartikan merupakan suatu cara pandang atau cara tinjauan dan cara penglihatan. Maka istilah wawasan Nusantara di sini diartikan cara pandang atau cara melihat atau cara tinjau dari setiap orang terhadap suatu objek. Sementara istilah Nusantara berasal dari dua kata, nusa dan antara. Nusa dari arti katanya berarti merupakan pulau-pulau atau kumpulan pulau-pulau atau suatu wilayah dalam bentuk kepulauan. Sedangkan antara diartikan merupakan suatu kondisi atau wilayah yang ada diantarai oleh dua benua dan dua samudra. Selanjutnya di sini kita akan melihat bahwa kata Nusantara yang sering kita pakai ditunjuk untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan atau gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta ada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan wawasan itu diartikan tadi adalah cara pandang bangsa Indonesia untuk melihat, memandang, memahami tanah air beserta lingkungannya, menghasilkan wawasan nasional. Nah, jadi bagi bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional, yaitu wawasan Nusantara. Dan wawasan Nusantara dapat diartikan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila sebagai ideologi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Nasional Indonesia, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nah, itu kalau pengertian dari wawasan Nusantara. Di sini kita kembali melihat unsur yang terdapat di dalam wawasan Nusantara. Pertama, wadah. Wadah itu diartikan merupakan suatu ruang lingkup dalam konteks Nusantara yang ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan atau kumpulan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Yang artinya di sini bahwa pulau-pulau Indonesia yang terdapat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pulau-pulau yang dihubungkan oleh perairan. Dan oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, artinya di sini bahwa wadah itu adalah ruang lingkup wawasan Nusantara yang terdiri dari daratan, perairan, maupun di sini nanti satu kesatuan dengan wilayah udara. Dalam hal ini dikatakan bahwa dalam ruang lingkup wawasan Nusantara tersebut terdapat suatu sistem organisasi penyelenggaraan negara, yaitu penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan berbagai kelengkapan-kelengkapan di dalam penyelenggaraan negara tersebut sebagai organisasi negara yang berdaulat. Yang pertama bisa kita lihat di sini umpamanya aparatur negara. Yang kedua, adanya kesadaran politik rakyat sebagai sarana partisipasi rakyat secara langsung di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada media pers, termasuk merupakan suatu sarana bagi rakyat itu di dalam melakukan kontrol, menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan, apa yang ada di dalam masyarakat itu sendiri di dalam pemenuhan kebutuhan sebagai warga negara. Yang keempat, adanya partisipasi rakyat di dalam berbagai hal. Unsur yang kedua di sini kita akan melihat adalah tentang isi. Isi yang dimaksud di sini dalam konteks wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, isi di sini adalah merupakan suatu proses yang dilakukan, proses yang ditetapkan, proses yang direncanakan secara sengaja untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Isi wawasan Nusantara menyangkut dua hal yang pokok. Pertama, bagaimana realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama terhadap pencapaian tujuan nasional dan cita-cita nasional tersebut. Artinya di sini bahwa aspirasi bangsa atau aspirasi rakyat secara keseluruhan, secara nasional sebagai suatu kesepakatan yang tertuang di dalam cita-cita dan tujuan nasional itu sendiri. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Artinya bahwa persatuan dan kesatuan yang ada di atas kebinekaan, yang ada di atas keberagaman dalam semua aspek kehidupan nasional. Berarti dalam hal ini konteks wawasan Nusantara mendahulukan nasionalisme, persatuan dan kesatuan, tetapi tidak menghapuskan keberagaman yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah tata laku. Tata laku yang dimaksud di sini adalah merupakan interaksi dalam wadah berdasarkan isi. Artinya, interaksi di sini adalah interaksi secara vertikal antara rakyat dengan aparatur penyelenggaraan negara, dan juga interaksi secara horizontal dalam arti interaksi antar kelompok, golongan, suku, keberagaman budaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah merupakan wujud tata laku bangsa yang sesuai dengan aturan norma hukum yang berlaku secara nasional. Tata laku wawasan Nusantara mencakup dua segi. Yang pertama, tata laku batiniah. Hal ini mencerminkan semangat kejiwaan nasionalisme dan mentalitas bangsa yang baik sesuai dengan konteks Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah tata laku lahiriah. Tata laku lahiriah tercermin di dalam segala tindakan-tindakan, interaksi-interaksi baik personal maupun golongan, kelompok, organisasi, baik horizontal maupun vertikal yang tadi. Kemudian mencerminkan perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia itu sendiri. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang mutu dalam arti kemanunggalan. Kemanunggalan artinya tata laku lahiriah yang bisa terwujud di dalam suatu konteks untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional tersebut. Nah, hal ini bisa kita lihat di dalam meliputi perencanaan secara nasional,
kemudian pelaksanaannya, kemudian ada pengawasan dan pengendalian. Nah, itulah 3 unsur wawasan Nusantara. Yang selanjutnya di sini kita akan melihat tentang hakikat daripada wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara yaitu terdiri dari warga negara tanpa terkecuali yang harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh, semata-mata demi kepentingan nasional. Maksudnya di sini, tanggung jawab di dalam pencapaian cita-cita dan tujuan nasional merupakan tanggung jawab daripada semua rakyat Indonesia yang bersinergi dengan aparatur penyelenggara negara. Jadi artinya penyelenggara negara dengan rakyat itu tidak bisa bertentangan, tidak bisa bersilang pendapat, tetapi ada satu kesinergian di dalam mencapai tujuan nasional. Dan hakikat wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai suatu keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa dan wilayah. Jadi hakikat wawasan Nusantara itu tetap bermuara kepada satu tujuan, yaitu satu kesatuan nasional Indonesia. Demikian yang kita bicarakan tentang pengertian unsur dan hakikat wawasan Nusantara. Terima kasih.